Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Adelia, mahasiswa semester 5 PGSD Universitas Terbuka Salut Permata Labur. Assalamualaikum anak-anak ibu semua dan selamat pagi. Gimana nih kabarnya anak-anak ibu semua? Apakah baik-baik saja? Iya. Nah, jadi anak-anak ibu semua, apakah sudah semangat untuk hari ini? Nah, maka dari itu, sebelum kita belajar, kita harus melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ikutin ibu ya semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi supaya anak-anak ibu itu lebih fokus dan lebih bugar. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk untuk ke pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisma, bisakah ibu meminta tolong kepada Bisma untuk memimpin doa? Oke, silakan dipimpin ya Nak Bisma. Baiklah anak-anak ibu sekalian, karena tadi kita sudah membaca doa belajar. Nah, sekarang ibu ingin menambahkan rasa nasionalisme kepada anak-anak ibu, yaitu dengan cara menyanyi lagu Indonesia Raya. Mari kita mulai. Anak-anak sekalian, silakan dilihat samping kanan dan samping kirinya ya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Oh, sepertinya hadir semua ya anak-anak ibu. Alhamdulillah. Iya, kalau bisa anak-anak ibu setiap hari harus rajin ke sekolah dan tidak ada yang alfa dan absen, supaya ibu gampang mentransferkan ilmu kepada kalian semua. Coba anak-anak ibu sekalian, apakah sudah ada yang sarapan? Iya, jadi begitu ya. Kita itu sebelum belajar harus sarapan dulu supaya kita itu lebih berkonsentrasi. Nah, anak-anak ibu sekalian, jadi pembelajaran kita hari ini tuh sangat penting, yaitu kita akan belajar tentang lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah daerah atau kawasan yang kita tinggali sekarang ini. Iya, benar sekali. Supaya lebih jelas, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Elza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Jadi, melalui video tersebut, kita dapat menangkap bahwasanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan terjadinya banjir. Mengapa demikian? Karena jika sampah yang bertumpuk hingga dia menyumbat di selokan, maka akan terjadinya banjir. Iya, oleh sebab itu anak-anak ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Oke? Karena satu pohon itu dapat menahan jutaan liter air. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya hidup semakin indah dan nyaman serta sehat dong. Nah, coba anak-anak ibu sekalian, tadi kan ibu sudah menjelaskan nih, ibu sudah menjelaskan tentang apa arti lingkungan, cara menjaga lingkungan, dan dampak-dampak apabila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang ibu ingin anak-anak ibu mencari dampak positif dan dampak negatif dari akibat kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Beri waktunya 20 menit dari sekarang. Iya, silakan dikumpul ya anak-anak ibu. Waktunya sudah habis. Oke anak-anak sekalian, sekarang kita beralih ke pelajaran IPA. Masih tema yang sama, yaitu tema tentang lingkungan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum ibu memulai pelajaran, ibu ingin anak-anak ibu sekalian untuk menonton video yang satu ini. Kita tonton bareng-bareng yuk. Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan.
Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Nah, karena tadi anak-anak ibu sudah menonton video itu, jadi anak-anak ibu apakah sudah tahu apa arti sumber daya alam? Ya benar, jadi arti sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sehari-hari. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, contoh sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan dan hewan. Dapat dilestarikan dengan cara pelestarian, peternakan, perikanan, dan pertanian. Dan sumber daya alam non-hayati yaitu adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, yaitu seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Iya. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang berarti tidak dapat didaur ulang dan jika digunakan terus-menerus maka akan habis, yaitu seperti minyak bumi, logam, dan yang lainnya. Sumber daya alam itu juga ada yang dapat diperbarui dan juga ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya adalah seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan sebagainya. Nah, contohnya kita akan melestarikan hewan dan tumbuhan melalui peternakan dan pertanian. Jadi tugas anak-anak ibu sekarang kita akan membuat diskusi kelompok. Nah, di mana anak-anak ibu di sini ibu minta untuk mencari contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, selamat mengerjakan. Ibu memberi waktu hanya 30 menit saja ya anak-anak. Mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan satu persatu kelompok untuk mempresentasikan tugasnya di kelas. Bisa kan anak-anak ibu semuanya? Iya, silakan presentasikan dengan mantap tugas kalian ke depan. Oke, baik anak-anak, ibu sudah sangat acung jempol kepada anak-anak sekalian karena telah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Nah, karena materi kita sudah habis, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke pembelajaran PKN. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema lingkungan. Pasti ada yang bertanya-tanya kan, kenapa membahas tentang lingkungan lagi? Nah, jadi dalam pendidikan kewarganegaraan ini anak-anak, kita itu harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Karena bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan itu merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia. Ya, termasuk kita, karena kita merupakan warga negara Indonesia. Nah, caranya seperti apa? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Iya. Jadi, anak-anak ibu, jika melihat satu sampah berserakan, itu wajib dikutip lalu dibuang di keranjang sampah. Iya, supaya apa? Supaya lingkungan kita bersih. Nah, jadi kita itu dapat menjaga kebersihan lingkungan itu di 3 lingkungan sekaligus, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga dengan cara kita membersihkan rumah, menyapu halaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Kita juga dapat ikut turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara piket. Karena piket adalah membersihkan sekolah bersama-sama. Coba anak-anak ibu di sini sekalian, siapa yang tidak pernah piket? Angkat tangannya. Alhamdulillah tidak ada. Iya anak-anak ibu, kita itu harus piket. Karena piket itu merupakan kewajiban setiap anggota sekolah. Nah, anak-anak ibu sekalian, selanjutnya yaitu menjaga lingkungan dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah kita dengan mengikuti kegiatan gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong ini biasanya rutin dilakukan anak-anak ibu, biasanya rutin dilakukan seminggu sekali. Jadi, anak-anak ibu sekalian, walaupun kita masih SD, kita juga tetap harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Karena menjaga kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban bersama. Oke, maka dari itu, anak-anak ibu, silakan buka halaman 54. Ya, itu ada tes formatif, lalu dikerjakan dan dikumpulkan besok. Oke, bisa anak-anak ibu?
Baiklah anak-anak ibu sekalian, karena kita sudah selesai belajar, ada baiknya kita membaca doa belajar. Bisma, silakan pimpin doa selesai belajar. Iya, karena kita sudah selesai belajar, marilah kita pulang bersama-sama. Hati-hati di jalannya anak-anak ibu dan sampai jumpa. Jangan lupa dikerjakan tes formatifnya. Gitu, ibu pergi dulu ya anak-anak ibu. Assalamualaikum anak-anak ibu.